Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali saya Surya Sesa kembali menyapa Anda dalam program Kawan Dewan. Pada edisi kali ini, Kawan Dewan berkesempatan berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh. Isunya cukup menarik ya, ini terkait dengan swasembada pangan. Seperti kita ketahui, ketahanan pangan yang merupakan salah satu pilar dari swasembada pangan ini menjadi isu global yang menjadi perbincangan hampir semua negara, termasuk Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah. Nah, bagaimana Provinsi Jawa Tengah mewujudkan program swasembada pangan tersebut dan dukungan seperti apa yang diberikan oleh kalangan legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan provinsi ini sebagai provinsi yang mampu melakukan swasembada pangan di Jawa Tengah. Kita akan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh, yang juga politisi dari Partai Golkar. Kita sapa beliau. Apa kabar, Pak M. Saleh? Baik, Mas Ulis, alhamdulillah. Alhamdulillah, segar ini Pak Saleh ya. Karena Pak Saleh selain politisi, juga Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia, PJSI Provinsi Jawa Tengah, Pak ya. Jadi selain bergelut di dunia politik, juga bergelut di dunia banting-membanting ya Pak. Ya pokoknya kita olahraga. Olahraga. Selain judo apa ini Pak? Aktif apa olahraganya? Ya kita jalan pagi ya. Jalan biasa. pagi. Saya kira itu yang olahraga apa? Keseharian tiap hari kita ya mungkin senam atau apa yang bisa di. Tapi kalau jalan rutin ya tiap hari? Rutin, tiap hari saya sempatkan 30 menit untuk jalan kaki. Yang lagi hits itu sekarang itu walking Japanese gitu Pak. Nanti coba itu bagus mungkin apa literasinya itu gitu. Bisa dicoba ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong ini Pak terkait dengan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Seperti kita ketahui Pak Saleh sebagai politisi dari Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD DPRD Provinsi Jawa Tengah cukup concern dengan terkait dengan swasembada pangan. Apa yang melatar belakangi komitmen Bapak untuk mendukung penuh program ini, Pak Saleh? Ya, pertama saya kira Jawa Tengah ini kan memang sangat potensial ya. Potensi di swasembada pangan ini sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa Jawa Tengah ini menyumbang hampir 17% produksi beras nasional. 17%? 17%. Itu dihasilkan dari Jawa Tengah. Mungkin kita di bawahnya Jawa Timur lah. Artinya Jawa Tengah ini posisinya sangat strategis. Sehingga kami tentu dari DPRD sangat concern terkait dengan swasembada pangan ini. Yang kedua, tentu selain kita berbicara potensi, memang potensi itu kan didukung oleh iklimnya ya. Iya, betul. Iklim kita itu sangat mendukung. Kita ini iklim tropis. Kita juga secara geografis, walaupun kita ada gunung, ada dataran, ada pantai, saya kira juga sangat membantu untuk kita bicara masalah pangan. Sehingga menurut saya itu sangat penting DPRD juga fokus ke situ. Dan kita tahu bahwa Pak Gubernur kita, Pak Lutfi kan juga bagaimana Jawa Tengah ini menjadi lumbung pangan nasional, tapi juga kita ini juga tidak lupa bahwa kita menjadi penopang industri nasional. Penopang industri nasional. Ya, karena kita harus menyeimbangkan ke swasembada pangan di satu sisi, dan juga kita ada penopang industri nasional karena dengan adanya Trans Jawa ini, tol Trans Jawa ini, dan juga krisis global, negara China sekarang ada dengan Amerika dan sebagainya, perang dagang, banyak sekarang ini yang industri itu malah merelokasi ke Indonesia. Indonesia itu khususnya adalah di Jawa Tengah paling banyak. Jawa Tengah ini karena sekarang jarak antara Jateng ke pelabuhan Patimban, ke pelabuhan Semarang, ke Surabaya itu tengah-tengah di sini. Jadi kalau dari segi ininya juga strategis menurut saya. Jadi saya kira Jawa Tengah dengan mempertahankan pertanian dan terus juga menjadi penopang juga untuk industri, saya kira ini strategis sekali. Ada dua sisi Pak yang kita mempertahankan swasembada pangan, mempertahankan lahan pertanian, di sisi lain kita juga mendukung program industrial pemerintah. Itu kan industri juga butuh lahan, Pak ya. Nah, apakah tidak bertolak belakang antara kita tetap mempertahankan lahan pertanian, di sisi lain industri juga butuh lahan untuk perluasan kawasan industrinya, Pak?
Ya, itu sudah menjadi kebijakan kita waktu kita merevisi RT/RW Jawa Tengah. Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah 2020 tahun yang akan datang kita bikin. Itu sudah kita tetapkan kawasan lahan sawah dilindungi kita. LP2B, KP2B semuanya itu di angka 1.030.000 hektar. Minimal itu. Itu kita kunci, tidak boleh bergeser dari itu. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dari itu. Jadi memang terjadi perdebatan selama penyusunan RT/RW itu karena memang secara existing istilahnya kita perlu sebenarnya pengen ngecek apa benar 1.030.000 itu masih utuh atau misalnya terjadi perpindahan atau pergeseran. Misalnya begini, kita ambil contoh misalnya kita lagi bikin jalan tol Semarang-Demak. Nah itu yang juga melewati sawah itu. Sawah-sawah yang kena jalan tol Semarang-Demak. Nah misalnya kita juga menghimbau kepada Kabupaten Demak dan juga kabupaten lain, jika misalnya lahan-lahan sawah dilindungi itu bolehnya dikonversikan hanya untuk kepentingan strategis nasional. PSN seperti jalan tol atau giant seawall bendung itu bisa tapi harus digeser biar kita tetap di angka 1.030.000 hektar. Berarti diganti ke lokasi lain. Jadi biar kita angka 1.030.000 hektar itu tetap di angka itu. Nah itu bagian daripada komitmen kami DPRD untuk menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah tadi itu. 1,30 hektar itu memadai Pak ya untuk menopang ketahanan pangan di Jawa. Itu kan ada rumusnya ya, sekian persen dari luas wilayah gitu ini ya. Saya kira nyatanya kita saat ini dengan 2024 aja kan kita produksi beras kita di angka 8,8 juta ton, setara dengan 5,1 juta beras. Artinya kalau itu tetap dipertahankan, kita kan masih surplus. Dan kita juga masih bisa menopang 17% dari produksi nasional. Nah, kalau ini kita pertahankan, tentu kita bisa tetap menjaga swasembada pangan nasional. Wabil khusus Jawa Tengah, kita swasembada Jawa Tengah saya kira sudah melebihi itu. Dari 1,30 juta hektar itu apakah ada kemungkinan bisa bertambah lahan pertanian kita nih Pak? Yang memungkinkan begini Mas, misalnya bisa bertambahnya itu kalau misalnya kita ada lahan rawa, misalnya seperti ada rawa pening, ada lahan-lahan tertentu misalnya yang itu daerah-daerah yang misalnya tidak bisa ditanami, tapi terus karena dengan teknologi adanya bibit padi tertentu misalnya, ambil contoh misalnya sekarang kan kita lagi mengalami misalnya permasalahan di Pekalongan, banyak sawah-sawah kita yang sekarang kena rob air asin. Itu yang di Pantura ya Pak? Pantura itu. Ternyata dari pihak kementerian dan kalau nggak salah BRIN atau lembaga litbang itu menemukan bibit padi yang dia bisa tumbuh di air payau. Biopauline. Itu misalnya nanti kita lihat mana tanah-tanah yang kemarin masuk ke dalam lahan sawah dilindungi itu, atau mana-mana yang belum masuk. Nah, ternyata mungkin dengan teknologi atau tentu bisa diberdayakan. Memang kalau Jawa Tengah ini udah sempit sekali Mas. Untuk kita ekstensifikasi itu memang berat, berbeda dengan Kalimantan, Sumatera atau Papua yang masih sangat luas lahannya. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang diintensifikasi. Misalnya sekarang ada beberapa jenis benih tertentu. Kalau misalnya kita mengenalkan 1 tahun misalnya tiga kali panen gitu ya. Itu ada misalnya ada benih tertentu yang mungkin tetap 3 tapi agak maju, sehingga kalau 2 tahun dia bisa menjadi 7 misalnya gitu. Jadi bisa mempercepat masa panen gitu ya. Nah yang paling penting saya kira intensifikasi menurut saya semakin kesini semakin penting. Tapi kalau 4 kali beberapa daerah kok agak sulit ya.
untuk bisa panen sejumlah itu. Termasuk mungkin lahan menganggur juga ada potensi juga untuk bisa diaktifkan, Pak Saleh? Bisa. Saya kira ya tergantung nanti sekarang kan BPN lagi menata ya, lahan-lahan itu, terus kepemilikannya siapa. Sekarang kan lagi penertiban nih. Iya. Sistematikanya begini, RT RW provinsi itu kan diturunkan menjadi RDTR, rencana detail tata ruang kota per kecamatan. Oh. Kalau sudah di RDTR itu nggak usah diotak-atik itu. Nah di situ RDTR itu kalau kita ngurus izin, ya. Itu misalnya kita ngurus izin begitu udah di situ hijau, sampai kapanpun nggak bisa itu. Nggak bisa dialihkan. Pakai OSS macam-macam nggak bisa. Ya, ya. Nah makanya saya lihat nih Kementerian ATR BPN ini lagi percepatan bagaimana RDTR ini, kecamatan ini segera diselesaikan di seluruh Indonesia. Karena itu menjadi patokan dasar semua perizinan itu, karena sekarang online cukup berdiri mungkin di Batang atau di Pekalongan. Kalau sudah ada RDTRK-nya, itu ngeklik di situ OSS langsung KPPR tuh bisa dari situ, bisa langsung. Jadi nanti tidak ada ya Pak ya, lahan hijau bisa berubah menjadi lahan perumahan, lahan kuning ya Pak ya? Ya, saya kira komitmen Pak Gubernur, Pak Lutfi juga saya lihat beberapa kali sambutan di acara-acara, beliau sangat concern di situ. Tentu yang mungkin perlu kita pertimbangkan, kan dalam zonasi itu ada macam-macam. Ya. Ada zona industri, ada zona perumahan, ada zona pariwisata, ada yang tidak bisa diutak-atik itu yang zona hijau yang pekat itu. Zona hijau pekat? Hijaunya hijau tua itu. Oh, tua ya. Nah, itu kan ada LP2B, KP2B yang saya kategorikan 1.030 hektar itu. Oke. Nah di luar 1.030 hektar itu mungkin ada tegalan atau apa. Nah saya kira yang yang masih memungkinkan untuk menopang misalnya seperti industri dan sebagainya itu mungkin di sektor seperti itu. Iya. Tapi yang sudah kita kunci di 1.030 hektar ini nggak bisa diutak-atik. Oke, ini kita punya gambaran optimis Pak ya. Kita masih menjadi provinsi yang mampu menopang secara umum ketahanan pangan di tanah air ya. Baik Pak Saleh, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di sesi berikutnya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negeri agraris. Tanahnya subur, airnya melimpah. Tapi siapa yang akan mengolah jika petani kita semakin tua? Di Jawa Tengah lebih dari 60% petani berusia di atas 50 tahun. Regenerasi petani jadi kunci utama menjaga masa depan pangan kita. Kita butuh anak muda untuk turun ke sawah, membawa teknologi, inovasi, dan semangat baru. Bertani itu keren, bertani itu masa depan, bertani itu adalah membangun negeri. Saya Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak generasi muda Jawa Tengah kembali ke lahan, wujudkan swasembada pangan bersama, kita jaga ketahanan pangan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari dari rumah ke rumah ratusan ton sampah menumpuk di Jawa Tengah. Banyak yang tidak dipilah, banyak yang berakhir di sungai atau di laut. Padahal perubahan bisa dimulai dari tempat paling sederhana, yaitu rumah kita sendiri. Pisahkan sampah organik dan anorganik, gunakan ulang atau daur ulang, kurangi sampah sekali pakai, gunakan kantung belanja sendiri, ajarkan anak-anak mencintai lingkungan sejak dini. Satu keluarga berubah, satu RT ikut,
satu desa peduli, satu kota bersih. Inilah awal Jawa Tengah bebas sampah. Saya Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak warga Jawa Tengah, mari atasi sampah mulai dari rumah kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus Makan Wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Pos TV. Kita masih berbincang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh, terkait dengan swasembada pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pak Saleh, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan lahan pertanian yang di provinsi ini dipertahankan di angka 1,30 juta hektar ya Pak ya. Nah, sejauh mana ini Pak? Tadi DPRD dan juga pemerintah provinsi sudah menyepakati RT RW itu juga ya Pak, yang nanti diturunkan bahkan sampai ke kecamatan. Kesiapan provinsi ini menuju ke program swasembada pangan. Iya, saya kira Jawa Tengah itu kalau kita lihat dari hasil survei Badan Pangan Nasional, Jawa Tengah itu menduduki peringkat kedua secara nasional dalam konteks indeks ketahanan pangan. Nomor 2? Nomor 2, jadi skornya itu sekitar 84,80. Jadi angka ini saya kira mengalami peningkatan dibandingkan tahun yang lalu, di mana skor tahun lalu itu 82,95. Jadi kalau kita berbicara mengenai komponen dari indeks ketahanan pangan kita itu, pertama tentu adalah terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan juga pemanfaatan. Nah tentu ini akan berpengaruh terhadap, kalau indeks ketahanan kita ini tinggi, tentu ini berpengaruh terhadap juga indeks ketahanan pangan nasional. Jadi ini kita bicaranya, ini hasil survei bukan dari kita, tapi dari Badan Pangan Nasional. Nah, dalam konteks komoditas seperti yang saya sampaikan tadi, memang di 2024 kita bicara beras itu produksi kita di angka 8,8 juta ton gabah ya. Kalau berasnya setara dengan kira-kira di angka 5, sekian juta ton. Itu luas hamparannya ya sekitar 1,5 juta hektar lah yang ini ya, yang ditanam. Ya mungkin sebagian juga ada yang lahan kering, lahan basah dan sebagainya gitu ya. Nah jadi kalau kita bicara mengenai survei dari Badan Pangan maupun juga capaian produksi tahun 2024, menurut saya optimis bahwa Jawa Tengah ini bisa melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah terkait dengan swasembada pangan itu. Apalagi program-program yang dilakukan, baik itu dari APBN, baik itu dari APBD, misalnya kita tahu bahwa beberapa irigasi kita kan tidak bisa langsung kita perbaiki, karena irigasi kita itu kan masih peninggalan zamannya Pak Harto zaman dulu, baik tersier, primer. Ya kalaupun kabupaten kota itu memperbaiki kan tidak secara menyeluruh, karena kalau zaman dulu kan memang itu sifatnya massal ya, zaman dulu. Mulai dari bendung terus turun ke saluran primer, sekunder, tersier lah gitu ya. Nah sekarang kan disiasati, misalnya di saat beberapa saluran itu mengalami masalah, sekarang kan pemerintah membantu pompa. Jadi pompa itu kita gunakan misalnya pada saat musim kering seperti kemarin, itu langsung kita akseskan ke sungai-sungai yang ada di wilayah itu, sehingga istilahnya petani bisa mendapatkan air walaupun misalnya musimnya musim kemarau, sedang kering, kemarau gitu. Jadi
inovasi-inovasi itu atau mungkin keberpihakan semacam itu saya kira cukup berhasil memang, baik itu secara daerah Jawa Tengah maupun di nasional. Nyatanya memang hari ini 2025 ini pemerintah pusat di bawah pemimpinan Pak Prabowo ini kan angka istilahnya stok pangan oleh Bulog paling tinggi 4 juta ton kan di eranya Pak Prabowo ini. Penyerapan Bulog. Tentu dengan harga yang sekarang saya kira oke ya, jauh lebih baik. Sehingga menurut saya upaya-upaya itu ternyata memberikan hasil yang baik. Nah, tinggal ini perlu konsistensi menurut saya. Betul. Sehingga tidak hanya karena kan bicara pangan ini kan bicara musim. Musim ini kita musim berikutnya juga kita harus jaga terus. Nah, antara musim hujan, musim kemarau, kalau kita bisa memanage ini dengan baik, saya kira kita akan bisa mencapai stabilitas terkait dengan ketahanan pangan ini bisa stabil. Tidak naik turun kayak roller coaster. Kayak roller coaster naik turun, kemarin naik, sekarang turun gitu. Asal jangan turun terus, Pak. Nah, itu jangan saya kira gitu. Dari penjelasan Pak Saleh sendiri, saya menangkap pesan bahwa Provinsi Jawa Tengah, provinsi kita ini menjadi salah satu provinsi yang cukup vital ya Pak, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sangat vital sekali. Ini kalau kita sampai goyah gitu ya Pak, turun produksinya bisa mempengaruhi stabilitas juga Pak ya? Iya, 17% itu ibaratnya kan untuk skala kita itu luar biasa. Ibaratnya loh. Artinya jika yang 17% ini bermasalah, maka mempengaruhi kan kita misalnya 8,8 juta ton kayak beras itu. Kita berkurang aja misalnya hilang 2-3%, itu kan setara sekian juta ton. Jadi kita harus menjaga betul ini supaya karena mungkin kalau Jatengnya sendiri oke ya. Masih aman. Tapi kan juga kita bicara istilahnya masalah pangan ini bukan cuma masalah kita. Dan masalah pangan itu juga selain diserap Bulog, itu juga diserap oleh swasta. Swasta ini kan kemana-mana, ke Kalimantan, lewat kapal ke Jakarta, ke Cipinang, atau mungkin juga ke Jawa Barat. Jadi kita perlu pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat, petani, bahu-membahu supaya iklim ini tetap terjaga. Pak, kalau bicara soal kita kan sudah mampu ya, swasembada pangan lah boleh dibilang seperti itu. Pasti kan ada tantangan yang dihadapi oleh Jawa Tengah dalam mencapai target ini, meskipun target sudah tercapai. Nah, tantangannya seperti apa Pak yang selama ini dialami oleh Provinsi Jawa Tengah? Tantangan pertama saya kira seperti yang jenengan tadi sampaikan ke saya, benar nggak kita bisa menjaga ketersediaan lahan tadi? Jadi bagaimana lahan itu tetap konsisten, tetap kita pertahankan. Saya kira ini tantangan yang luar biasa karena di desa-desa itu orang bangun rumah karena tanahnya sendiri itu nggak pakai izin. Di desa ya maksudnya? Nggak pakai izin itu nggak pakai IMB gitu ya. Kalau di desa kan nggak. Kecuali di perkotaan nggak ada IMB-nya dibongkar. Perkotaan aja kalau di pinggir jalan besar pakai IMB mungkin, kalau masuk dalam kayak. Jadi misalnya nih, saya punya anak 3 gitu ya, saya tinggalin lahan gitu ya, karena dia merasa lagi punyanya bapakku, aku bangun-bangun sendiri suka-suka aku dong, kira-kira gitu. Kalau di desa kita perlu ada sosialisasi lah. Bahwa kalau misalnya itu tanah terkait dengan lahan sawah dilindungi misalnya, kita perlu Kami sempat memang menyampaikan pada saat pembahasan rencana tata ruang itu, bisa nggak kita kasih insentif? Insentif dalam bentuk apa ini? Misalnya gini, jika misalnya itu sawah, kan kadang kan kasihan juga, misalnya ini anak nggak punya tanah lagi. Padahal butuh tempat tinggal. Padahal itu bapaknya udah meninggal, bertiga gitu ya, nggak mungkin tinggal di situ. Satu-satunya lahan yang ada cuma sebelahnya dan itu misalnya sawah. Bisa nggak dikasih insentif? Jika kamu bisa pertahankan ini, maka kamu
bisa terkait dengan pajak, misalnya gitu ya, atau insentif apa yang lainnya. Nah ini kita coba kemarin sampaikan itu di pemerintah ke Pemprov. Karena kalau tidak ada insentif, jika ada pilihan seperti tadi itu, yang lebih saya harus jadi ya. gelandangan atau bangun rumah di situ, pasti orang kan masih mikir bangun. Gitu. Ini yang saya kira perlu ada kajian dari pemerintah untuk bisa ini tetap bertahan. Jadi memang tidak gampang. Iya, betul. Kalau terkait dengan beralih ke industri atau ke apa, saya kira ketat, ini susah. Karena kalau industri itu butuh atau perumahan, itu izinnya ketat. Izinnya lebih susah banget. Rumit PKKPR-nya udah pasti nggak keluar itu. Kesesuaian kalau dulu izin lokasi ya, kesesuaian tata ruangnya nggak mungkin keluar. Betul. Tapi yang susah itu adalah kalau mereka bangun pribadi itu. Rumah tinggal mereka pribadi itu yang agak sulit terkontrol. Tahu-tahu sawah jadi rumah gitu ya, Pak? Karena dia nggak pakai PKKPR, Pak. Nggak pakai PBG. Karena bangun sendiri-sendiri itu. Tapi kalau yang skala developer, industri dan sebagainya itu saya kira bisa dikontrol ketat oleh pemerintah. Nah, tantangan kedua menurut saya selain bicara masalah lahan, tentu kita bicara masalah iklim yang sekarang iklim kita ini berbeda. Kalau dulu kita zaman sekolah, jelas tuh hujan tuh misalnya dimulai Oktober, sampai 6 bulan kemudian kira-kira. Sekarang ini kita udah bulan apa ini? Juni. Harusnya sudah masuk kemarau. Udah mulai nih. Sekarang tapi hujan terus. Tapi masih ada hujan. Nah, jadi memang itu kalau hujan terus sih masih enak ya. Maksudnya ada musim tanam dan sebagainya. Kalau pas misalnya kebalikannya, kemarau yang panjang, tentu kan itu juga berpengaruh. Saya kira iklim Jawa Tengah saya kira juga terpengaruh oleh iklim global juga menurut saya. Sehingga kadang-kadang iklim ini juga yang berpengaruh terhadap masalah pangan kita. Selain juga saya kira iklim ini berpengaruh juga terhadap pertumbuhan hama dan istilahnya pengganggu terhadap padi dan sebagainya. Hama. Artinya misalnya ada hama-hama tertentu misalnya yang mungkin karena perubahan cuaca, dia mutasi dan sebagainya, dia menjadi kebal. Sehingga dia, saya kira ini juga perlu penelitian ya, saya kira ya. Jadi dan juga perlu menjadi perhatian kita. Jadi biar kita juga bisa menjawab tantangan ini. Nah, yang ketiga tentu kita bicara mengenai tantangan yang berikutnya adalah terkait dengan masalah air, saya kira. Air, Baik, Pak Saleh, ditahan dulu sampai air ini, Pak ya. Tapi saya garis bawahi ada dua hal tadi yang paling krusial utama, yakni terkait dengan lahan dan juga alih fungsi ya Pak ya, untuk tempat tinggal yang sulit dikontrol itu sendiri ya Pak. Baik, nanti kita akan ngomong soal air Pak. Kenapa ini air di Jawa Tengah? Selain juga perubahan iklim yang memang kalau itu agak sulit ya Pak ya, karena terkait dengan global warming yang juga dialami tidak hanya Jawa Tengah tapi hampir seluruh merata di berbagai belahan dunia. Masalah minum lagi Pak, tehnya. Kita akan break dulu teman-teman dan juga pemirsa Jawa Pos TV. Tetap bersama kami di Kawan Dewan. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari dari rumah ke rumah ratusan ton sampah menumpuk di Jawa Tengah. Banyak yang tidak dipilah, banyak yang berakhir di sungai atau di laut. Padahal perubahan bisa dimulai dari tempat paling sederhana, yaitu rumah kita sendiri. Pisahkan sampah organik dan anorganik, gunakan ulang atau daur ulang, kurangi sampah sekali pakai, gunakan kantung belanja sendiri, ajarkan anak-anak mencintai lingkungan sejak dini. Satu keluarga berubah,
Satu RT ikut, satu desa peduli, satu kota bersih. Inilah awal Jawa Tengah bebas sampah. Saya Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak warga Jawa Tengah, mari atasi sampah mulai dari rumah kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah mengumumkan akan memberikan potongan harga atau diskon untuk tarif jalan tol. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negeri agraris. Tanahnya subur, airnya melimpah, tapi siapa yang akan mengolah jika petani kita semakin tua? Di Jawa Tengah, lebih dari 60% petani berusia di atas 50 tahun. Regenerasi petani jadi kunci utama menjaga masa depan pangan kita. Kita butuh anak muda untuk turun ke sawah, membawa teknologi, inovasi, dan semangat baru. Bertani itu keren, bertani itu masa depan, bertani itu adalah membangun negeri. Saya Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak generasi muda Jawa Tengah kembali ke lahan, wujudkan swasembada pangan bersama, kita jaga ketahanan pangan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perbincangan kita di Kawan Dewan bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh, terkait dengan tema kita adalah ketahanan atau swasembada pangan di Jawa Tengah. Pak Saleh, tadi Bapak menyampaikan ada beberapa yang menjadi tantangan berat seperti perubahan lahan pertanian yang sulit dikontrol itu kalau berubah jadi rumah tinggal ya Pak ya. Kalau lahan pertanian berubah jadi industri masih bisa diawasi secara ketat ya Pak. Kemudian perubahan iklim, kalau perubahan iklim memang agak sulit juga ya Pak, tapi harus ada modifikasi juga kan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Kemudian tadi sempat disinggung di awal, yang ketiga adalah air Pak. Kenapa ini air dengan Jawa Tengah ini? Jadi saya kira pertumbuhan penduduk kita juga semakin besar ya. Betul. Jadi air ini kan juga selain juga dibutuhkan untuk minum, dibutuhkan untuk bercocok tanam, tapi kan kebutuhan lainnya juga besar, seperti apa? Ya kebutuhan manusia secara umum lah. Mungkin ibaratnya tingkat konsumsi air kita pun juga semakin lama dengan bertambahnya penduduk kan juga semakin tinggi. Bertambah terus. Semakin bertambah terus. Saya kira sehingga ini juga rebutan saya kira. Misalnya kita punya sebuah bendung ini dialirkan ke beberapa kabupaten kota, gitu ya. Tapi kan juga bendung-bendung ini begitu ngalir ke sungai-sungai kan juga banyak kebutuhan-kebutuhan lain juga. Jadi selain juga kebutuhan untuk irigasi, teknis pertanian, sebagian juga kan seperti PDAM, PDAB menggunakan air-air ini juga untuk kebutuhan air bersih, kebutuhan manusia. Sehingga menurut saya, apalagi kemarin misalnya Pak Lutfi mencanangkan untuk menghindari atau mengurangi penurunan muka air tanah di Pantura, maka kita akan mengurangi penggunaan air tanah yang melalui sumur-sumur itu, sumur dalam. Diganti dengan misalnya dengan air permukaan. Berarti mau tidak mau kan PDAM, SPAM regional, PDAB, air bersih punya provinsi kan juga mau tidak mau harus melipat gandakan produksinya. Karena existing misalnya seperti Kota Semarang ini, bicara masalah rumah, hotel atau beberapa ini kan, apakah mereka semua menggunakan air PDAM kan kita juga tanda kutip belum tentu juga. Mungkin mereka selama ini sudah lebih dulu, sejak zaman dulu, sejak misalnya berdirinya bangunan itu sudah menggunakan air dalam, air sumur dalam. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, air ini menjadi salah satu kendala, walaupun bisa disiasati dengan teknologi ya. Misalnya saya lihat seperti di Sragen. Sragen itu
sekarang menggunakan pompa yang disedot itu, yang mungkin yang tidak begitu dalam itu cuma berapa meter gitu. Karena kan kalau mungkin menggunakan air irigasi kesulitan, mereka biasanya nyedot air dari dalam tanah terus disebarkan ke kelompok-kelompoknya itu. Ada yang menggunakan solar cell, jadi pembangkitnya itu pompanya pakai solar cell juga macam-macam. Artinya di saat misalnya ada kelemahan di sisi kebutuhan air melalui sungai dan irigasi ini, ternyata masyarakat menyiasatinya misalnya dengan penggunaan air sumur yang mungkin yang bukan dalam itu, tapi dia bisa menopang sawah-sawah yang sedang mengalami penanaman. Iya. Kalau soal bendungan sendiri Jawa Tengah mencukupi nggak Pak? Sebenarnya tergantung fungsinya. Beberapa bendungan baru seperti Wonogiri kan kemarin juga sudah dibantu dari APBN. Karanganyar juga ada. Wonogiri itu Gajah Mungkur itu? Lain di luar itu ada juga. Oh, ada juga? Ada. Maksudnya Karanganyar juga kemarin ada bantuan dari pemerintah. Nah, kalau misalnya yang pinggir laut ini kan bendung terkait tol Semarang Demak kan juga nanti ada bendung juga di situ. Oh, di situ ada bendungan juga? Ya bahasanya sih lebih kepada kolam retensi ya. Jadi dia mengatur sirkulasi air laut dan juga air dari atas, air hujan. Sehingga nanti masuknya kalau misalnya hujan masuk ke situ, kalau berlebih dari pompa ke laut. Demikian juga misalnya dari laut kan sering ditahan oleh jalan tol Semarang Demak itu. Giant Wall itu ya. Giant Wall itu. Tapi kan juga ada sungai-sungai yang memang kalau misalnya itu pasang kan juga tetap ngalir ke situ. Jadi saya kira kalau itu lebih kepada pengaturan air laut dan air hujan kalau terjadi di daerah pesisir utara itu. Tantangan lain saya kira kita bicara keanekaragaman hayati, karena dengan penggunaan pupuk pestisida dan sebagainya, sehingga banyak misalnya sekarang ini kan, atau mungkin karena monokultur ya, kita nanam padi terus, sehingga sebenarnya banyak makanan-makanan juga yang dulu sebenarnya simbah-simbah kita itu bisa dimakan. Ya, nggak hanya padi. Nggak hanya padi, ya gitu ya. Tanaman lain juga bisa. Tanaman lain, misalnya singkong, suwek, gitu-gitu ya. Kalau zaman dulu kan banyak tuh tanaman tales atau apa, yang mungkin sekarang itu bicara keanekaragaman tuh sudah hampir-hampir ibaratnya tanaman-tanaman itu hanya bisa didapatkan di lembaga-lembaga penelitian atau mungkin Litbang punya Departemen Pertanian. Padahal dulu kan itu bisa juga digunakan sambil nunggu kadang-kadang orang-orang tua kita zaman dulu itu sambil nunggu panen, tanaman-tanaman ini kan ditanam di pekarangan terus bisa dimakan. Tumpang sari. Sari. Jadi keanekaragaman hayati ini juga menjadi masalah juga. Menjadi tantangan. Tapi itu kan harus didorong kan Pak? Didorong menurut saya. Sehingga tidak hanya kita makan beras, tapi mungkin bisa makan singkong, juga tanaman-tanaman lain yang itu bisa dikonsumsi. Sebenarnya kan gerakan pengganti makanan pokok beras itu kan sebenarnya sudah digalakkan pemerintah ya. Betul. Kalau Jawa Tengah sendiri gimana nih? Ya gini. Perannya nih. Kadang kita itu kan begitu beras itu turun, kita baru ingat program itu. Baru kita depan gitu ya. Begitu kita berasnya naik lagi, udah lupa lagi program itu. Itu penyakit orang kita Pak. Harusnya menurut saya konsistensi penting ya. Betul. Jadi misalnya ya menurut saya memang harus ada orang yang menjaga itu, sehingga begitu bicara diversifikasi, bicara masalah keanekaragaman, sehingga itu bisa tetap terjaga menurut saya. Pak, kalau jumlah profesi petani sendiri kan itu juga jadi isu ya selain lahan pertanian ya. Bagaimana dengan jumlah petani kita di Jawa Tengah khususnya? Ya memang gini Mas, saya pernah bertemu dengan petani-petani milenial binaannya Dinas Pertanian. Ada beberapa anak-anak kita, adik kita itu yang masih mau untuk bercocok tanam di bidang itu. Memang salah satu kendala kita, tantangannya petani kita adalah petani-petani yang sudah tua, sudah uzur gitu ya, sehingga memang sekarang mau tidak mau
kita harus bantu alat-alat pertanian yang lebih modern. Karena tidak mungkin lagi misalnya dulu kalau nanam kan kita berbaris satu orang gitu ya, berjalan mundur gitu kan. Rombongan. Rombongan. Kalau semakin ke sini sudah semakin tua, banyak yang meninggal dan sebagainya, mungkin kan sudah tidak banyak lagi tenaga untuk itu. Sehingga sekarang ada mesin untuk menanam. Sehingga dia mungkin cuma berapa orang aja cuma mengatasi ataupun juga menyiapkan materialnya atau apa. Atau panen pun juga dulu kan kita bisa rame-rame. Pakai ani-ani. Pulang nanti bawa beras, gabah kan. Sehingga pernah ada studi bahwa salah satu permasalahan panen kita adalah banyaknya kebocoran. Karena yang panen banyak kan gitu. Sehingga sekarang ada alatnya sendiri yang untuk panen dan sebagainya. Jadi saya kira tantangan terkait dengan SDM, sumber daya manusia ini ya harus kita jawab. Anak-anak muda kita yang masih mau dan bertani, tentu sekarang kan juga semakin canggih ya. Bahkan mupuk sekarang pakai drone. Wah, itu. Ibaratnya ya kalau generasi sekarang mungkin ya aku nggak apa-apa wes jadi petani, tapi aku maunya mupuknya gini, jadi nggak terlalu banyak lumpur kan. Yang penting jangan macul. Macul. Pakai traktor ya. Karena macul itu capeknya minta ampun loh itu. Jadi saya kira anak-anak zaman sekarang saya kira juga mungkin hampir sama saya kira menuju ke seperti negara-negara maju seperti Jepang, Amerika. Satu orang bisa mengelola sekian luas tanah karena memang makin lama makin banyak orang yang tidak mau lagi beraktivitas menjadi petani. Wah, kalau generasi milenial suruh macul itu 1 bulan nggak mari-mari itu Pak, capeknya Pak itu Pak. Kalau mbah-mbah kita dulu macul ya 1 hektar 2 orang ya ditatai lah istilah Jawanya ya Pak. Anak Jawanan lebih banyak mager. Mager. Inovasi itu saya kira itu bisa menjawab tantangan zaman. Termasuk sarjana-sarjana pertanian kita itu. Makanya sempat ada orang bilang sarjana pertanian kok kerjanya di bank. Iya, teman saya juga ada Pak. Salah masuk gitu loh. Justru yang kuliahnya di perbankan malah nggak di bank. Itu jadi salah satu tantangan ya Pak ya, yang dialami tidak hanya Jawa Tengah tapi sebenarnya hampir semuanya ya Pak ya. Oke Pak Saleh, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih ada 1 sesi lagi terkait dengan swasembada pangan di Provinsi Jawa Tengah. Indonesia adalah negeri agraris, tanahnya subur, airnya melimpah, tapi siapa yang akan mengolah jika petani kita semakin tua? Di Jawa Tengah, lebih dari 60% petani berusia di atas 50 tahun. Regenerasi petani jadi kunci utama menjaga masa depan pangan kita. Kita butuh anak muda untuk turun ke sawah, membawa teknologi, inovasi, dan semangat baru. Bertani itu keren, bertani itu masa depan, bertani itu adalah membangun negeri. Saya Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak generasi muda Jawa Tengah kembali ke lahan, wujudkan swasembada pangan bersama, kita jaga ketahanan pangan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh, terkait dengan program swasembada pangan. Kita sudah berada di sesi terakhir. Pak M. Saleh, saya ingin tahu bentuk dukungan konkret Bapak, khususnya DPRD Provinsi Jawa Tengah, pada program pengembangan dan
penguatan pangan di provinsi kita ini? Ya, kami di DPRD kalau untuk 2024-2025 ini memang khususnya di Komisi B ya, Komisi B yang menangani di bidang pertanian, tanaman pangan, banyak bantuan-bantuan yang dianggarkan dari APBD provinsi, khususnya misalnya seperti bantuan alat-alat, jadi seperti apa, hand traktor, kan? Terus banyak juga misalnya istilahnya bantuan juga terkait dengan ternak-ternak seperti ayam, kambing, sapi dan sebagainya, karena itu bagian juga daripada pangan dalam konteks ini ya, ketersediaan daging dan juga telur dan sebagainya. Jadi tidak melulu beras saja. Tidak melulu beras dan jagung. Kalau terkait dengan beberapa kelompok, memang sekarang ini kemarin ya seperti di dapil saya gitu ya, kita lagi coba mempertemukan kelompok-kelompok petani ini dengan para peternak sapi maupun peternak ayam. Dalam artian gini, karena beberapa komoditas jagung ini kan ada dua, jagung pipil itu bisa buat peternak ayam, tapi jagung yang tebonnya itu, yang batang sampai ininya kepake semua itu untuk pakan sapi susu, sapi perah. Karena sekarang sapi perah sekarang itu untuk meningkatkan produksi susunya itu tidak lagi rumput, tapi makannya jagung. Jagung sama batang-batangnya itu. Karena itu meningkatkan produksi sapi perah. Nah, beberapa kali saya memfasilitasi beberapa kelompok-kelompok ini bertemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan supaya mereka juga, karena bagi perusahaan ini juga butuh yang namanya kepastian pasokannya. Sementara petani kita tuh nanam butuh pasarnya. Jadi nyambung. Harus nyambung. Mungkin karena kita nih match antara swasta dan masyarakat ini, coba kita kita jembatani. Khususnya di dapil saya seperti Batang, Pekalongan dan sekitarnya. Dan ini sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Kita beberapa teman-teman saya ajak bertemu dengan mereka. Terus juga kita dari kami tentu melalui dapilnya masing-masing. Kadang kan kita pada saat reses itu menerima aspirasi dari warga. Pak, misalnya kami butuh benih jagung, Pak kami butuh benih ini. Itu anggarannya tidak melalui DPRD, tapi anggarannya adalah melalui dinas. Nah, kelompok-kelompok itu yang terverifikasi di Dinas Pertanian Kabupaten itu nanti mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi maupun juga dari Departemen Pertanian Pusat. Fungsi kami adalah bagaimana kelompok-kelompok itu kita ikut mendaftarkan, misalnya kebutuhan pemerintah misalnya punya cadangan benih sekian hektar tahun ini. Nah, tentu kita ada wilayah-wilayah yang mungkin cocok, misalnya jagung, benihnya cocok, benih jagung jenis tertentu, ini daerah tinggi, ini daerah dataran rendah yang panas dan sebagainya. Nah, tentu kelompok-kelompok yang cocok itu coba kita sodorkan misalnya dengan Dinas Pertanian. Nanti yang mengeksekusi itu adalah dari Dinas Pertanian. Sehingga kalau misalnya benihnya dibantu dari dinas, mereka juga ringan. Kan tidak perlu beli lagi. Betul. Misalnya kan sekarang kan agak lumayan juga kan bagian dari komponen benihnya gitu. Yang kedua, sekarang ini kan pupuk kan juga sudah lancar distribusinya dengan aturan baru Pak Presiden kita ini, langsung pupuk itu dari pabrikan tidak lagi ke distributor seperti dulu kan, ke distributor. Harus ke distributor baru masuk ke pengecer baru kelompok tani. Nah, sekarang kan dari pabrikan itu langsung masuk ke Gapoktan, di desa-desa. Sehingga berapapun kebutuhan pupuk itu sama pemerintah kan dipenuhi semua ini. Nah, makanya sekarang ini kan tingkat produksi kita kenapa naik? Karena salah satunya itu. Kan salah satu penyebabnya gini, ternyata setelah saya pelajari, pupuk itu kan kalau sistem dulu itu kan ada kuotanya.
Oke. Nah, pada saat kuota pupuk datang, itu ternyata bukan pas musim tanam. Wah, keliru ya. Kan misalnya 1 tahun dibatasi misalnya sekian juta, Iya. sekian ton gitu ya. Jawa Tengah misalnya sekian ton, kabupaten ini sekian ton. Nah, pada saat barang ini datang, Iya. belum tentu kan di Semarang, misalnya Kabupaten Semarang itu pas musim tanam. Iya, iya. Pertanyaannya, barang ini kan juga harus habis, namanya sistem ini. Iya, iya. Distributor ke pengecer ke petani. Kalau harus habis, kemana larinya? Ah, itu tanda tanya, Pak. Tanda tanya lah. Kalau Iya. sekarang kan nggak langsung masuk ke petani, ya kan? Petani butuh dipenuhi berapapun kebutuhannya. Jadi sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya, oke. Ketika Iya. masa panen, masa tanam butuh pupuk sudah ada. Sudah ada. Bukan Dipenuhi ketika masa semua. tanam nggak ada pupuk. Nggak ada pupuk. Gigit jari petani. Karena modelnya sistem kuota tadi itu. Iya. Sekarang kan Oh. butuhnya berapa? Dipenuhi. Iya, iya, iya. Nah, mungkin ini akan berpengaruh terhadap subsidi pupuk nasional di APBN, saya kira ya. Iya, iya. Tapi kan saya kira itu kita berbanding lurus juga dengan produksi kita. Betul. Coba misalnya, kan sebenarnya itu apple to apple. Misalnya kita produksinya turun, kita impor, kan kita kena devisa. Iya, iya, iya. Sama aja kita menganggarkan impor itu melalui APBN kan. Iya, mengurangi juga. Mengurangi APBN kita. Iya. Nah, kalau sekarang pupuknya buat rakyat, selama buat rakyat saya kira no problem. Mungkin di APBN kita pasti agak nambah. Tapi kan saya kira wajar, wong kita juga produksinya naik. Dan APBN kita nggak keluar. Nggak keluar, tapi Untuk beli dinikmati oleh beras. masyarakat. Iya. Ya, gitu. Dan petani juga merasa senang ya, Pak. Ya? Merasa senang Pak sekarang petani. Apalagi gabahnya sekarang diberi 6.500. Harganya. Apa adanya. Iya, iya, iya. Jadi tidak perlu kadar misalnya sekian persen, nggak perlu loh. Iya, iya. Apa adanya. Oke. Sehingga kalau dulu Bulog itu kalah dengan Tengkulak. Nyari gabah, sekarang Bulog beli dulu apa adanya. Nah, sekarang Tengkulak malah susah nyari gabah. Dibalik sekarang. Dibalik sekarang nih. Jadi nggak ada istilah gabah kering, gabah basah ya, Pak. Kering giling nggak ada. Yeah. Gabah dulu kan ada gabah kering giling, itu 14% kadarnya. Gabah kering panen, GKP, sekian. Ini sekarang nggak ada. Pokoknya gabah di desa 6.500. Mau keadaannya kayak apa, pokoknya you harus beli gitu. Kenapa nggak kepikiran dari dulu ya, Pak ya? Political will juga ya, Pak ya? Nggak gini, nggak Pak. juga, gimana? Pada saat reformasi, IMF itu kan minta supaya Bulog itu dibubarkan. Kembali lagi ini bicara salah satu syaratnya politik. ya. Nah, IMF mau bantu kita, asalkan Bulog dibubarkan atau Bulog tidak lagi menjadi lembaga seperti lembaga penyangga pangan nasional, tapi dia dirubah menjadi Perum Bulog. Dia jadi BUMN. Yang nyari untung. Yang nyari untung. Begitu dia rugi, dia audit Pak, masuk penjara direksinya. Tapi kalau sekarang Bulog itu penyangga pangan nasional, tidak lagi menjadi seperti waktu yang disyaratkan IMF lagi itu. Nah, ini saya kira ini political will pemerintah. Iya, iya. Dan kita Nah, sekian tahun reformasi itu Pak Prabowo berani merubah itu kembali ke zaman dulu. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Dan saya kira itu paling benar. Posisi Bulog saat ini yang paling benar. Oke. Berarti ini salah satunya juga karena kebijakan perubahan Bulog itu sendiri ya, Pak ya? Perubahan Bulog sehingga Bulog mindsetnya juga berubah. Tidak lagi harus nunggu gabah kering giling tadi itu. Oh, di bawah udah habis, Pak. Ya, ya. Pak, kalau di konstituen dengan perubahan ini apa yang ditangkap Pak Saleh ketika turun ke masyarakat? Jadi saya kira masyarakat kita semakin apa ya, petani kita kemarin tuh agak senang dengan adanya pembelian gabah yang 6.500 itu. Yeah. Artinya ada kepastian. Yeah. Kalau dulu kan biasanya pada saat musim panen harganya anjlok, ya kan, pas musim tanam pupuk nyari pupuk susah. Ya. Saya kira ini sekarang udah benar nih pemerintah. Jadi ada kepastian dibeli harga berapa. Yang kedua, nyari pupuk juga tidak susah. Yeah. Sehingga petani saya kira kalau kondisi seperti ini orang untuk bertani itu bergairah kembali menurut saya. Iya, betul. Jadi apa ya? Kalau memang kita ingin menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama, misalnya ya, sektor yang menarik, ya insentif-insentif semacam ini saya kira perlu untuk kita lakukan. Iya, dan harus dipertahankan ya, harus Pak. dipertahankan. Jangan musiman. Jadi persoalan ketika ganti pemerintahan, ganti kebijakan itu yang ditakutkan ya Pak ya. Padahal ini sudah on the track ya. On the track menurut saya. On the track, oke. Baik Pak Saleh, terakhir ini apa yang disampaikan Pak Saleh khususnya kepada generasi milenial ini yang sudah mulai
ya tertarik untuk terjun di dunia pertanian? Ya, saya pernah mengumpulkan petani-petani milenial di Semarang, perwakilan dari beberapa kabupaten kota. Yeah. Mereka rata-rata sudah pernah dilatih oleh Dinas Pertanian Provinsi. Ada di sektor peternakan, ada di sayuran, hortikultura, macam-macam. Ternyata mereka itu beberapa pakai mobil. Artinya sudah ini petani terdidik ini. Dan cukup menarik menurut saya di saat ternyata masih ada anak-anak muda yang peduli dan mau menekuni dunia pertanian. 2003 dulu saya zamannya Pak Mardianto itu yang mencetuskan Soropadan Agro Expo pertama. Di Magelang itu. Di Magelang itu. Dan ternyata anak-anak ini, petani milenial ini, dididiknya di balai benih di situ itu. Waktu itu. Mereka rata-rata pelatihannya di situ. Nah kemarin makanya mereka ngajak kerjasama, Pak Soleh, saya pengen ngaktifkan lagi nih Soropadan Expo. Pak Soleh mau nggak backup? Ayo, karena dulu kita yang bikin. Waktu itu kita masih anak-anak muda baru lulus dari kuliah ya. Jadi saya malah senang. Artinya apa yang pernah kita bikin waktu itu, ada anak-anak muda yang sekarang mau melanjutkan itu. Oke, kita support. Misalnya teman-teman butuhnya apa, tentu berbeda ya. Kalau sekarang kan kita wakil ketua DPRD, mungkin kita bisa mengakseskan ke lembaga apa, atau misalnya ada adik ini mau kerjasama dan sebagainya. Saya kira itu bagian daripada ikhtiar kita menjaga anak-anak muda ini untuk peduli terhadap pertanian dan menjadi pelaku dari pertanian itu sendiri. Oke, baik. Dari penjelasan Pak M. Soleh kita bisa optimis lah, boleh dibilang seperti itu ya Pak ya, bahwa kita akan mampu minimal mempertahankan. Syukur bisa meningkatkan hasil produksi pertanian di Jawa Tengah, Pak M. Soleh. Baik, terima kasih Pak Soleh sudah hadir bersama kami di Jawa Post TV berbincang terkait dengan swasembada pangan di Jawa Tengah. Sukses untuk Pak Soleh. Sama-sama. Demikian perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Soleh. Sampai jumpa di program di Jawa Post TV edisi berikutnya. Saya Sulis Sesa, sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negeri agraris. Tanahnya subur, airnya melimpah, tapi siapa yang akan mengolah jika petani kita semakin tua? Di Jawa Tengah, lebih dari 60% petani berusia di atas 50 tahun. Regenerasi petani jadi kunci utama menjaga masa depan pangan kita. Kita butuh anak muda untuk turun ke sawah, membawa teknologi, inovasi, dan semangat baru. Bertani itu keren, bertani itu masa depan, bertani itu adalah membangun negeri. Saya Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak generasi muda Jawa Tengah kembali ke lahan, wujudkan swasembada pangan bersama, kita jaga ketahanan pangan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.